Dokter wanita ahli andrologi dan dokter pria ahli ginekolog tidak sengaja menjatuhkan makanan ke bagian dada Jenny. Dia juga dengan tidak sungkan membersihkannya. Semua orang di sana menjadi tercengang. Baru kemudian pria itu menyadarinya. Pria ini lalu menatap lurus dan meminta maaf. Jenny menjadi marah dan memukulkan panci ke kepala pria itu. Pria itu pun terjatuh ke lantai. Melihat Jenny mau pergi, dia ingin menahannya, tapi tidak sengaja terjatuh dan menarik rok Jenny. Ini membuat Jenny menjadi gila. Kamu ulat mesum bajingan. Dia lalu memukulnya setelah menarik roknya. Pada saat yang sama, Ami melalui berbagai cara menemukan informasi pria itu. Ternyata pria tidak hanya tampan, dia juga super kaya. Tahun lalu saja dia membayar pajak 1 miliar yuan. 1 miliar, astaga. Mata Ami bersinar hijau ketika dia mendengar ini. Raja single ini bertemu denganku adalah kesalahannya. Seperti kata pepatah, ingin menjaga hati pria harus dimulai dari perutnya. Jadi di hari-hari berikutnya, dia sengaja menciptakan pertemuan dengan pria itu. Dia juga membuatkannya makan malam sendiri. Ini membuat pria itu makan sambil meneteskan air mata. Sejak kecil, aku belum pernah makan makanan anjing yang begitu lezat. Ami melihat waktunya tepat. Dia lalu berusaha menggoda pria itu. Melihat Ami yang seksi, hati laki-laki menjadi tergoda. Maafkan saya yang cinta kebebasan dan tidak terkendali dalam hidup ini. Saya pergi dulu. Jadi pria itu dengan cepat melarikan diri. Sementara saat ini, karena kegagalan kencan buta, Jenny sedang minum sendirian. Dia dengan dingin mulai mencibir dua pria di sebelah. Jangan malu. Ini bukan salahmu. Semua pria di Korea itu kecil. Kalian berdua juga tidak terkecuali. Datanglah padaku dan aku bisa membuatmu 5 kali lebih besar. Kedua pria itu benar-benar tidak tahan lagi. Mereka berdiri dan bersiap menghajarnya. Saat ini, pria itu baru saja lewat dan bersiap menyelamatkannya. Jadi mereka berdua memukuli pria itu. Besoknya, Jenny bangun dari tempat tidur pria itu. Dia menjadi marah saat melihat beberapa tetes darah di sampingnya. Aku mempertahankan kejernihanku selama 30 tahun. Tapi malah dipecahkan olehmu. Tanpa basa-basi, dia langsung memarahi pria itu. Pria itu dengan cepat menjelaskan. Ini mimisan yang didapat setelah dia dipukuli karenanya tadi malam. Jenny merasa malu saat mendengar ini, dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, di klinik Jenny, karena konflik antara dokter pasien, pria itu datang membantu, tapi dipukuli oleh sekelompok wanita di lantai. Pria itu membantu dirinya. Jenny mulai tertarik dengan pria ini. Dia menjadi tidak begitu membencinya lagi. Dia bertanya pada pria itu. Seorang pria dan seorang wanita dalam satu kamar, tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau bukan karena wanita itu jelek, berarti si pria tidak berfungsi. Lalu bagaimana dengan kasusmu? Pria itu membeku sejenak dan berkata, aku hanya ingin melindungimu. Lagi pula, tidak baik menyentuh wanita mabuk, bukan? Setelah selesai berkata, dia lalu pergi. Bicara tanpa memikirkan tapi meninggalkan bekas pada si pendengar. Jenny malah menyimpan kata pria itu dalam hatinya. Si pria juga tidak tahu kenapa dia mengatakan itu. Jadi dia bertanya kepada rekan-rekannya, aku hanya ingin melindungimu. Apakah itu akan membuat seorang gadis berpikir bahwa dia menyukainya? Rekan kerja malah bertanya balik. Jika pria itu tidak menyukainya, bagaimana bisa mengatakan bahwa dia mau melindungi si wanita? Pria itu terdiam. Apakah mungkin aku sudah jatuh cinta pada Jenny? Tapi yang dia tidak tahu adalah, saat ini pria itu menerima telepon dari Ami yang mengatakan bahwa bola lampu di rumahnya rusak. Dia memintanya untuk membantunya memperbaiki. Ami berkata, dalam rumah, benar-benar harus ada seorang pria. Begitu mengatakan itu, Ami sengaja melukai dirinya sendiri dengan pisau. Pria itu berkata dengan gugup, apakah kamu baik-baik saja? Ami bilang tidak apa-apa. Aku hanya ingin membuatkanmu sarapan. Selesai berbicara, dia lalu bermesraan dengan pria itu.